Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue Veron. Dan kali ini ada host baru lagi nih di podcast Biliar HI. Kenalan dulu yuk sama Iksan Alif. Halo Ron, halo semua, halo Kanita, halo Kak Regina. Ya, Halo. mantap sekali. Nah, tadi udah sebutin ya kedatangan siapa aja nih, Lip, yang di podcast kali ini. Ini tuh ada Kak Anita selaku Ketua HIMHI tahun 2018 dan Wakil Ketua HIMHI sekarang yaitu Kak Regina. Nah, mantap sekali. Disapa dulu dong, sapa lagi dong. Ditanya Hai. Halo. Ih, kurang semangat ih. Halo. Nah, Hai. semangat kayak dong. gini loh. Itu baru semangat HIMHI. Asik, semangat Himi. Kayak gimana tuh semangat Himi tuh? Wah, semangatnya harus membara. Oke. Ini mungkin mulai dari Kak Anita dulu, mungkin mau memperkenalkan diri lebih gitu. Oke. Halo semuanya, nama aku Anita Milenia. Aku Binusian 2019. Dulu di HIMHI pernah menjabat menjadi Ketua Himpunan tahun 2018. Saat ini aku kerja untuk Departemen Foreign Affairs and Trade-nya Australia. Tuh. Sebelumnya terima kasih ya untuk teman-teman himpunan udah mau mengundang aku. Aku selalu merasa bangga dan senang. Sama-sama Kak. Tentunya juga kehormatan lah buat kami bisa dapat Kak Anita sebagai pembicara di sini di podcast kami, itu luar biasa. Karena waktunya sibuk, Ron. Iya, dia pasti sibuk dong, Kak Anita loh. Ya kali nggak sibuk, ya makanya. Kan? Gitu. Oke, kalau gitu, halo Kak Gina, mungkin mau memperkenalkan diri lebih serius lagi, lebih jauh lagi, gimana? Oke. Halo semuanya. Perkenalin, nama gue Regina. Gue Binusian 2022, sekarang lagi semester 5, lagi semester magang, dan sekarang lagi magang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan di HIMPI sekarang ini, di HIMPI sekarang ini gue menjabat, diberikan tanggung jawab untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan HIMPI 2020. Terima kasih. Terima kasih ya udah diundang buat di podcast ini, dan makasih Kak Anita udah mau jadi narasumber di podcast ini juga. Kayak gini nih. Ini udah wakil ketua HIMI periode sekarang, anak buahnya Nadiem Makarim, kurang keren apalagi. Coba makanya. Ini podcastnya pecah kalau kayak gini, fix. Pendidikan banget. Cocok gemeter. Keren. Pendidikan banget. Oke. Terus kita langsung mulai ke pertanyaan pertama aja kali ya. Biar kita nggak perlu cincong-cincong basa-basi lagi gitu. Kita sebenarnya mau nanya nih sama Kak Anita sama Kak Gina ini. Menurut kalian tuh sebenarnya HIMI itu apa sih? HIMI itu bagi kalian tuh maknanya tuh apa gitu? Secara keseluruhan gitu. Yes. Mungkin dimulai dari Kak Anita dulu kali ya. Kak Anita dulu, silakan. Oke. Kalau menurut aku, HIMHI itu sebagai wadah aspirasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang seperti yang kita ketahui kan mahasiswa ini dikenal sebagai agent of change gitu. Mahasiswa itu sebagai ujung tombak untuk sebagai penggerak, sebagai penggagas untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi society eksternal maupun bagi internal, di mana bagi mahasiswa dampaknya bisa kerasa bagi mahasiswa lainnya, dan juga untuk jurusan dan keilmuannya itu sendiri, keilmuan HI itu sendiri. Gitu. Jadi menurutku HIMHI ini sebagai wadah untuk mengempower agent of change itu, baik untuk anggotanya yang aktif maupun yang pasif. Gitu. Sedap. Emang kalau yang ngomong mantan ketua 2018 tuh berat gitu loh, Lip. Kayaknya aku juga sampai otakku tuh mendidih dengernya. Emang keren banget ya. Artinya tuh mendalam sekali. Bener-bener menusuk kalbu ya.
Bener. Oh, Enggak, bener kalau ya. kolbu tuh kalau untuk orang-orang di ruqyah, hati ke hati dong. Oh, gitu ya. Emang. Jadi ini hati kita ngomong sama hatinya Kak Anita ya kalau ini. Iyo, Oh. Dapat. Kita sebagai sama anggota ya kan keluarga Himhi harus dari hati ke hati. Asik, urusan hati ini loh emang. Mau lulusan dari tahun pertama sampai sekarang kalian masih jadi mahasiswa, semua itu keluarga. Oh, asik. asik. Emang Harus kayak gitu kan? Himhi nggak ada obeng, Himhi nggak ada obeng. Bener-bener ini banget loh, ini loh. Asik. Nggak ada obeng emang, Don. Emang nggak pernah salah kita masuk Himhi tuh. Obengnya nggak ada nih, obeng. Iya, nggak ada obeng. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung dengar dari Kak Gina. Gimana Kak Gina? Apa itu Rasanya Kak? Gimana Himhi? Aku sependapat sih sama Kak Anita. Di Himhi itu sebagai wadah buat kita belajar berorganisasi, juga memperluas relasi juga, menambah pengalaman, terus memperdalam keilmuan HI juga dengan berbagai program kerjanya. Tapi kalau misalnya secara pribadi aku tuh ngerasa Himhi itu kayak tempat buat kita keluar dari zona nyaman kita. Kayak apa ya? Kita tuh nggak bakalan tahu sejauh apa sih dan sehebat apa sih diri kita kalau misalnya kita nggak mencoba untuk nyemplung ke dunianya langsung gitu. Kayak kalau misalnya secara aku pribadi, setelah aku masuk Himhi kayak berasa gitu. Oh ternyata gue bisa ya melakukan hal-hal seperti ini. Ternyata ada skill-skill yang ternyata tuh bisa dipelajari gitu. Dan gue berharap dari setiap apa yang kita pelajari juga nih teman-teman yang masuk di Himhi juga atau teman-teman nanti yang mau masuk di Himhi nih yang dengerin podcast kita, semoga dari apa yang didapat di Himhi bisa berguna untuk kita ke depannya nanti gitu. Wih, jawabannya keren banget. Keren Emang wakil sama-sama keren ini tuh, ya kan? Wakil aing emang nggak ada obeng. Oh, nggak ada obeng gitu ya. Tadi udah ngomongin apa? Tadi melonjak dari zona nyamannya. Jadi misalnya ini aku lagi di sini nih, ini zona nyamanku nih. Nih, aku keluar dari sini. Ini aku udah keluar dari zona nyamanku. Nah, Himhi itu kayak gitu. Asik, ngomong lagi. Gila. Keluar angkasa. Aku boleh nambahin nggak sih? Boleh banget. Boleh dong. Tapi aku tuh setuju soalnya dari jawabannya Regina, aku tuh setuju banget karena kan ini kan dari perspektif Regina sebagai mahasiswa gitu ya sekarang saat ini di himpunan. Nah aku yang sudah lulus, aku tuh merasa bahwa satu hal yang paling aku syukuri di kuliah dulu adalah aku tergabung di himpunan karena menurut aku tuh saat kita lulus nanti kita itu akan berkompetisi gitu ya, akan compete dengan lulusan-lulusan yang sangat pintar menurut aku dengan di universitas-universitas yang maksudnya tuh akreditasinya udah A, udah bagus dan sebagainya. Apalagi jurusan HI di Indonesia juga banyak gitu kan. Tapi satu hal yang paling penting gitu ya dalam dunia pekerjaan itu attitude kita gitu. Karena orang mau sepintar apapun, tapi kalau nggak bisa diandalkan, menurut aku it's nothing gitu. Knowledge without attitude menurutku tuh nothing gitu. Dan di himpunan tuh aku dari segala prosesnya, aku 2 tahun di himpunan, tuh banyak banget hal-hal yang dilalui, justru dari hal-hal sulit, tantangan-tantangan yang aku hadapi, yang mungkin kalian saat ini juga ngerasain ya, apalagi dengan ada pandemi gitu kan. Itu tuh tantangan-tantangan itu yang membiasakan diri aku untuk tahu gitu, untuk kayak meningkatkan bagaimana daya kritis aku, terus bagaimana cara solving the problem, yang menurut aku tuh sangat sayang gitu untuk dilewatkan sebagai mahasiswa untuk nggak merasakan pengalaman itu. Jadi kalian orang-orang yang beruntung sih untuk bisa masuk himpunan. Luar biasa beruntung. Apalagi kalau wakilnya kayak Kak Gina gini. Kak Gina. Wakil ketuanya dulu Kak Anita juga. Kita saling lempar-lemparan ya. Masuk Regina masuk sekali. Keren. Oke. Nah Kak, aku mau lanjut nanya nih Kak. Buat Kak Anita dulu deh. Program kerja apa aja sih Kak yang dulu pas Kak Anita jalanin ketika masih ada di Himhi? Itu apa aja? Selama pengurusan Kakak. Sama apa? Selama masa kepengurusan Kakak tuh apa aja proker yang udah Kakak kerjain? Oke.
kalau misalnya kita kan tahu ya kalau misalnya program itu kita harus ada yang namanya pengabdian masyarakat, terus abis itu untuk dari sisi akademisnya sama capacity development untuk himpunan itu sendiri maupun untuk mahasiswa yang lain. Aku ada sama sama bonding-bonding mahasiswa sama antar mahasiswa dan jurusan. Nah, kalau aku itu mungkin kurang lebih sama sih kayak sebelum-sebelumnya ada yang namanya pengabdian untuk masyarakat, terus juga waktu itu prokernya itu buka bersama dengan anak-anak anak-anak yang kurang mampu yang ada di jalanan, terus habis itu untuk kita juga ada untuk level internasionalnya kita ada kerjasama sama AIPA itu untuk adanya kayak MUN tapi ini versi tingkatan DPR-nya, tingkatan parlemennya gitu. Di mana kita mengundang mahasiswa dari 10 negara Asia Tenggara itu kita datengin juga untuk mereka saling berkompetisi, terus juga kita ada yang namanya seminar dan sebagainya, workshop, terus kita juga ada passage to ASEAN, waktu itu kita ke Rangsit University di Thailand, level internasionalnya, sama kita juga untuk level nasionalnya kita ada BIRFest, BINUS International Relation Festival, waktu itu juga ada BINUS MUN. Terus kalau misalnya untuk klub-klub yang di bawah HIMHI itu kan juga keluarga HIMHI juga untuk BIRDS itu juga banyak banget lomba-lomba yang dari level internasional maupun nasional, terus juga dari FPCI. Waktu itu di kepengurusan aku inisiasikan untuk adanya FPCI chapter BINUS. Waktu itu juga sama Willy yang jadi ketua FPCI-nya sama Patrick. Terus akhirnya kita membuat FPCI dengan program-program kayak Tea Time with Diplomacy, terus juga workshop, seminar sama diskusi-diskusi tentang HI. Terus juga kita di bawah ada satu keluarga lagi namanya IRB News, itu ada training-training terkait dengan jurnalistik, bagaimana cara membuat berita, terus juga bagaimana cara memediakan HI, kayak gitu sih. Gitu. Untuk capacity building-nya kita juga ada capacity building-nya biasa, ada LDK, waktu itu LDK-nya di Puncak, terus di Sentul, terus kita juga ada bonding kayak aku lupa apa tuh namanya yang acara hura-hura BINUS Silma ya, acara hura-hura. Acara berkumpul makrab yang ada konser-konsernya. Tuh. Buat Kak Anita nih, event yang buat Kak Anita tuh memorable selama masa kepengurusan HIMHI itu apa? Yang mana? Yang paling gitu? Semuanya ya. Kan semuanya kan emang memorable, cuma memorable ya, iya makanya nih semuanya. Tapi yang paling memorable, paling memorable itu semuanya ada bagian-bagian memorable-nya ya. Cuman LDK sih. Maksudnya kalau misalnya dilihat dari segi prestasi, mungkin ada kayak AIPA kita bisa dari segi prestasinya itu kita bisa mendatangkan levelnya kita tingkatin jadi internasional, bisa mendatangkan negara-negara lain maupun MUN dan sebagainya. Tapi kalau yang paling memorable menurutku tuh LDK, karena di situ tuh antara aktivis, calon aktivis sama kita pengurus itu tuh tempat kita bonding gitu loh, yang itu di situ value terbesar sih dari himpunan gitu, karena di situ tuh kita sama-sama baru naik jadi kepengurusan, terus di situ tempat kita bonding, dari calon aktivisnya juga kita bonding juga, terus kita ngelakuin capacity building ke calon aktivisnya, terus kerasa banget sih kekeluargaannya tuh di situ pada saat LDK kita di Sentul, kita nginep beberapa hari. Dari pengurusnya nih jadi panitia, dari mulai proses untuk LDK-nya di mana kita nginep lah, terus kita rapat sampai malam, dari pagi ketemu pagi lagi gitu, ditambah kita belum terlalu deket, jadi proses-proses itu sih yang menurutku tuh sangat memorable dan ibaratnya dari 100% gitu ya kepengurusannya, pengurus aku 98% masih aktif, kan kalian tahu lah namanya seleksi alam gitu ya, pasti akan ada sampai akhir tuh pasti akan ada yang berkurang. Di situ tuh bener-bener bondingnya kerasa banget sih.
seru banget tuh. Aku juga inget waktu itu Kak, aku ikut LDK pas angkatan aku. Kan? Capek banget Kak, asli. Pero ngerasain nggak Ron? Aku rasain itu loh, pegel-pegel loh, aduh. Wah, tidur pagi ya Ron ya? Iya, aku tidur malam bangun pagi dengan nyenyak gitu kan, nggak ada beban apa-apa. Sangat capek ya? Kalian tuh waktu itu kalian yang LDK-in kan dapat nggak kalian yang LDK-in? Enggak kayaknya. Oh karena udah terlanjur COVID. Iya. Pra-LDK-nya pas itu yang offline gitu. Aku masih ingat aku disuruh ngerancang proker sama Mbak Ayu pas itu yang kayak nanti ada semacam marketnya gitu, nanti kita pakai duit palsu-palsuan itu, Iya, kayak kita belanjaan gitu, bayar buat itu yang paling memorable tuh LDK karena di situ tuh kita tuh nyiptain sistem bernegara namanya Dunia HI, di mana mata uangnya jadi pada saat LDK di villa kalian seakan-akan menjadi warganya dunia negara HI, terus kalian pakai mata uang itu, terus gimana cara kita diajarin untuk survive, diajarin untuk bertahan, politik gitu, diajarin berkehidupan politik gitu. Jadi kayak simulasi berpolitik di situ dapat banget sih di LDK itu. Nah, aku mau nanya, makasih Karitas jawabannya sebelumnya. Aku mau lanjut nanya ke Kak Regina. Kak Regina. Hadir. Kak, mau nanya nih, ya kan? Pas masa kepengurusan sekarang nih, tuh program kerja offline apa yang udah dilakuin buat Himi sekarang? Sejujurnya nih ya, tadi dari yang Kak Anita cerita-cerita, sejujurnya tuh aku ngerasa iri gitu loh. Kayak, ih enak banget sih ngelaksanain itu offline gitu, ketemu teman-teman, jalan ke sana kemari. Kayak seru gitu. Kayak waktu aku masih jadi aktivis gitu, masih berasa gitu. Tapi semenjak pas awal tahun 2020 tiba-tiba ada COVID gitu kan. Jadi terpaksa banyak banget proker-proker yang ada beberapa proker yang akhirnya harus diubah jadi online, tapi ada juga yang beberapa terpaksa untuk tidak dilaksanakan gitu. Kayak misalnya LDK itu kita di awal tahun dan rencananya itu dilaksanakan di bulan Maret akhir. Tapi karena tiba-tiba ada pemberitahuan kalau misalnya ada COVID, ya udah jadi terpaksa semua kegiatan di-online-kan. Jadi ya LDK aktivis, LDK calon pengurus, itu di-online-kan. Terus juga untuk proker lain kayak temu keakraban himpunan, walaupun online kita tetap dilaksanakan lewat Zoom waktu itu di bulan September. Terus juga walaupun online gini, jadi muncul beberapa inovasi, kayak misalnya kita akhirnya ada yang bikin podcast gini lah, ada yang kita bikin webinar tentang human rights waktu itu, ngundang dosen-dosen dari BINUS, terus juga apalagi ya, Beer Fest kita laksanakan secara online, terus muncul juga ide untuk bikin campaign Hari Batik lewat Instagram, itu sih, sama benchmarking juga kita ngelaksanain juga gitu. Nah, banyak sih sebenarnya. Tapi ada nggak sih hal-hal yang dikangenin dari online tuh, yang paling dikangenin tuh apa? Dari online apa offline nih? Dari online dulu, online. Offline. Online sih. Capek nih. Oke. Halo nih. Halusinasi kecil ya. Iya. Kalau offline tuh sejujurnya yang paling dikangenin itu waktu lagi ngumpul bareng-bareng sama teman-teman sih. Waktu kita lagi brainstorming acara, konsepin acara mau gimana. Iya, itu sangat dinantikan kembali sih sebenarnya waktu udah masuk tahun 2020. Tapi ternyata tiba-tiba jadi online deh semuanya. Gitu. Wah. Ron, gimana nih Ron buat tahun besok? Aduh, ini juga sebenarnya kita harus kita harus nunggu dulu sama keputusan dari BINUS kayak gimana. Cuman kalau ngelihat kondisi sekarang kan kayaknya masih akan online gitu ya. Ya itu tentunya sangat sedih. Aku tahu perasaannya Karina sih, kayaknya berat banget gitu loh. Kita udah punya planning bagus-bagus nih buat
Hivi mau ngapain aja secara offline gitu, terus kita mau bonding apa, tiba-tiba kan ada COVID, kita nggak ada yang tahu ya, kayak langsung ambiar hatiku gitu kan. Aduh. Wah, hati lagi dibawa dong. Urusan hati itu emang berat, Lip, sumpah rumit. Emang rumit, Ron. Asli. Asli, bener-bener dah. Yang namanya hati jangan dibawa-bawa ke yang lain. Oh iya, tetap sini aja ya, asli. Iya, tetap sini aja. Oke. Jangan dibawa kemana-mana. Itu tadi yang disampaikan Kak Gina keren sih, maksudnya Himi itu masih bisa bergerak loh, masih bisa buat proker loh. Pas lagi online kayak gini kurang hebat apa coba? Walaupun dalam hitungannya kita dibuat lumpuh oleh keadaan ya. Iya. Ibaratnya kakinya dipotong nih, aduh. Iya, kita nggak bisa gerak mana-mana. Iya. Mantap. Tapi masih bisa bergerak, emang keren banget Kak Regina nih. Nggak ada obeng. Ada obeng. Regina juga keren. Wah, kalau Kak Anita memang sudahlah. Saya angkat tangan. Udah selesai nih, sudahlah. Oh, aduh, belum. Jangan gitu dong, Kak. Jangan gitu dong, Kak. Tapi aku sepakat sih, karena aku kan juga suka mantengin IG-nya Himhi kan, dan maksudnya karena adanya COVID ini, menurutku Himhi itu semakin inovatif gitu, semakin bisa beradaptasi dengan COVID ini, dengan adanya muncul ide-ide baru, kayak sekarang ada yang namanya podcast, yang dulu tuh mungkin kita nggak terpikirkan kali ya untuk kayak mendigitalisasi program-program yang nggak sih, karena kita mikirnya kayaknya nih kalau misalnya offline atau ketemu langsung mungkin akan lebih enak, atau jadinya jujur kalau misalnya di kepenguranku untuk misalnya mempromosikan Himhi di media sosial atau apa, kita tidak terlalu memfokuskan itu gitu, walaupun udah mulai ke arah online. Nah, dengan Himhi yang sekarang aku ngeliat kayak adanya podcast, kalian memaksimalkan segala media yang ada, terus yang sekarang kan malah anak-anak nih, mahasiswa-mahasiswa, apalagi aku tuh semenjak COVID ini, aku jadi semakin sering dengar webinar, terus podcast-podcast karena di rumah aja, dan menurutku Himhi udah berhasil sih, kalian hebat sih, udah berhasil memanfaatkan itu gitu. Memanfaatkan normalan ini. Adem dengernya gitu ya, ya gak Kak? Adem. Adem asli, adem banget. Hebat, kalian hebat. Bangga pada Himhi. Lagi langsung merah tuh. Iya, maksudnya emang itu yang benar-benar kerasa nggak sih manfaatnya kita di Himhi. Maksudnya kita dilatih untuk adanya critical thinking untuk menciptakan strategic solution gitu. Dan menurutku tuh itu yang pasti kalian akan saat nanti kalian lulus, itu sih yang pasti akan memudahkan kalian gitu. Oh iya, ngomong-ngomong nih tentang tadi kayak misalnya Himi itu udah bawa dampak apa dengan proker-prokernya dan sebagainya gitu kan. Aku anaknya cukup aktif ya di sosial media, aku memantau perkembangan, apalagi Twitter positif ya. Sosmed banget. Positif, harus positif sosial media, asik. Oh pasti dong, milenial harus positif dong. Asik. Nah, aku ngeliat di situ tuh kayak gak jarang gitu ada pembicaraan kayak ngapain sih di perkuliahan tuh kita harus ikut ini itu, padahal kan kayak kita ada hal-hal lain di luar kampus yang bisa kita lakuin. Terus kalau misalnya kita nggak mau aktif di kampus tuh kan juga suka-suka kita gitu. Nah, pertanyaan yang aku punya buat Kak Anita sama Kak Gina tuh, kenapa sih Himhi itu masih relevan gitu loh sampai sekarang? Tuh, eksistensi dari Himhi itu kenapa masih bisa relevan di masa-masa sekarang ini gitu, dimana orang-orang tuh udah punya pola pikirnya sendiri-sendiri lah apa gitu. Boleh dari Kak Anita dulu coba. Kalau dari Kak Anita gimana? Menurutku himpunan mau adanya pandemi atau nggak adanya pandemi, justru malah adanya pandemi ini semakin relevan sih, karena kayak gini, yang tadi aku bilang bahwa mahasiswa ini sebagai agent of change gitu kan, membawa perubahan gitu, dan wadahnya itu ada di mana? Ada di himpunan, dan himpunan ini adalah wadah paling dekat dan jembatan untuk menghubungkan antara jurusan, mahasiswa, sama society lainnya gitu. Jadi menurutku pandemi kita itu, himpunan itu adalah wadah paling terdekatnya mahasiswa gitu. Ya nggak sih?
Kayak kita yang paling bisa menghubungkan semua aktor-aktor yang ada. Dan kenapa mungkin kalau misalnya anak-anak yang lain kayak bilang ngapain sih ikut himpunan, ada kok organisasi-organisasi di luar lainnya, misalnya gitu ya. Ya kalian nggak masalah juga mengikuti organisasi-organisasi di luar lainnya, itu malah justru sangat bagus juga selagi itu memang yang kalian sukai dan itu relevan. Tapi kenapa kalian tetap harus mengikuti HIMHI atau mengikuti HIMHI entah di social media ataupun langsung dengan program-programnya gitu, karena HIMHI lah yang paling relevan untuk keilmuan dari segi HI, dan HIMHI lah yang paling tahu kebutuhan kalian sebagai mahasiswa HI di BINUS gitu. Kalian mau mencari organisasi-organisasi yang lainnya, tapi kan belum tahu nih kebutuhannya sesuai nggak dengan kalian sebagai mahasiswa HI BINUS gitu. Dan menurutku HIMHI lah yang paling bisa mempresentasikan itu, karena misalnya jurusan ada ada sesuatu yang baru, atau misalnya mahasiswa ada, misalnya dari mahasiswa merasa ada sebuah aspirasi yang misalnya belum di cover oleh jurusan, kan itu kan kita bisa mengkomunikasikan dengan jurusan dan kita jadinya bisa membuat sesuatu, misalnya inovasi baru atau ide baru yang sesuai dengan kebutuhan untuk self development dari mahasiswa, dari individu untuk mahasiswanya gitu. Jadi menurutku HIMHI it's very relatable sih gitu, it's very relate dengan kita. Aku setuju banget dengan jawaban Kak Anita. Soalnya berasa banget Kak, kalau misalnya kita ada himpunan sama nggak ada himpunan itu berasa banget. Jadi kayak ada aktivitas aja gitu selama pandemi ini. Iya, iya betul. Menurutku kalau misalnya dibilang kaum milenial, kaum rebahan, menurutku itu sebenarnya tergantung bagaimana kalian aja sih gitu. Asik. Iya nggak sih, maksudnya memang kita rebahan secara online, tapi pikiran kita terus di kerja gitu. Jadi kayak HIMHI memaksa kita untuk terus berpikir gitu. Itu sih. Iya, karena mau ikut webinar atau misalnya dengerin podcast, mungkin secara knowledge, emang secara pengetahuan memang terus terasah gitu. Tapi soft skill-nya itu yang tadi aku bilang, critical thinking-nya itu gitu. Yang mungkin nggak bisa didapetin dengan kalian cuma dengerin podcast satu arah doang kayak gitu. Iya. Nah, itu artinya kayak sekarang ini podcast dan lain-lain itu sebenarnya tuh cuma media buat membantu teman-teman gitu. Sebenarnya himpunan ini lebih kepada menawarkan implementasi yang lebih real gitu. Kalian bisa ngapain betul. Sepakat. Nah, kalau dari Kak Gina nih, apalagi Kak Gina kan sekarang yang sedang kepengurusannya sebenarnya udah mau selesai ya, tapi kenapa sih kok misalnya HIMHI gitu relevan dan bagaimana diwujudkan dalam HIMHI 2020 ini? Aku sepakat sih juga tadi sama pendapat dari Kak Anita, kalau misalnya dari HIMHI-nya sendiri memang sebagai wadah, dan juga kita kan juga lebih spesifik ke HI BINUS gitu. Jadi memang aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman itu memang ditampungnya di HIMHI BINUS dan untuk masyarakat HI BINUS juga gitu. Dan tadi juga sempat mention juga kan setidaknya kalau misalnya kita ikut himpunan ataupun organisasi lain pun itu sebenarnya memang itu pilihan dari pribadi masing-masing, karena yang himpunan dan organisasi segala macamnya itu memang sebenarnya adalah wadahnya saja, dan kita itu tergantung dari kita sendiri, kita mau belajar seperti apa. Nah, tadi kan juga dimention juga kalau misalnya selama pandemi kan kita di rumah aja, jadi nggak ngapa-ngapain lah, atau ya gabut-gabut, goleran doang di kasur gitu. Nah, kalau misalnya dengan adanya HIMHI ya kita tetap soft skill kita dan otak kita juga terpacu untuk terus berpikir, berinovasi, dan mencari kesibukan yang setidaknya yang pasti bermanfaat juga buat kita. Makanya jadi menurut aku HIMHI itu masih sangat banget relevan mau sampai kapanpun itu sih, karena memang ini tuh kebutuhannya itu buat mahasiswanya juga, dan yang pasti skill-skill yang didapatkan itu juga sangat penting untuk kedepannya nanti. Sedap. Memang
Panjang ya. Kacau. Dengerinnya tuh bikin adem gitu. Ternyata aku nggak salah ikut organisasi gitu selama Bener ini. banget. Yang keluar juga orangnya hebat-hebat. Kayak ada Kak Gina, ada Kak Anita, terus ada Kak siapa lagi tuh, ada Kak Bona mungkin ya kalau di luar podcast ini tuh banyak banget alumni-alumni dan pengurus-pengurus HIMI itu yang hebat. Bahkan yang ada di sini Kak Talita aja juga nggak kalah hebat gitu kan, asik. Ya Kak, itu kameranya mati tuh senyum-senyum tuh asik. Itu Talita senyum-senyum aja nggak gerak-gerak. Ngepris kalau ini kayaknya. Giginya kering itu Tal. Aduh. Tapi Ron, yeah. gue mau nanya nih ya kan sama Kak Anita. Kak, boleh tolong jelasin gak nih dinamika atau sistem kerja HIMHI di masa kepengurusan Kak Anita sendiri? Apa? Ketika di offline-nya, Kak. Bisa tolong jelasin nggak? Oke, sebelum masuk pertanyaan itu sebenarnya tadi aku mau bilang makasih juga sama himpunan karena tadi kalian bilang himpunan tuh masih relevan nggak sih di pandemi ini gitu. Karena menurutku aku mau nambahin kenapa masih relevan karena aku pun yang bukan sebagai mahasiswa yang tidak tergabung di himpunan, tapi dengan aku hanya memfollow social medianya himpunan, itu ibaratnya aku kayak update tentang perkembangan-perkembangan HI, berita-berita HI yang bahasanya itu sederhana dan mudah dimengerti gitu. Jadi aku mau makasih juga dengan kalian udah mau memaksimalkan social media HI di Instagram karena kayak itu sangat memudahkan aku gitu. Baik bagi orang yang bukan HI Binus maupun aku nih yang sekarang udah jadi alumni, aku cuma ngeliat social medianya Instagram, ngeliat story, oh ini ya, oh sekarang gini, kayak misalnya ibaratnya, oh Joe Biden menang, oh Trump, oh gini ya kebijakannya. Jadi aku nih terupdate gitu karena adanya HI dan itu kerennya gitu. Masih menurutku tuh masih sangat relevan. Emang keren banget dia humas HI tuh. Iya nih yang senyum-senyum aja nih. Keren. Dia humasnya emang mantep banget, Kak. Gitu. Terus jawab pertanyaan tadi, apa aja dinamika saat di HI ya? Ya. Di himpunan. Dari segi apa nih dinamikanya? Karena kayaknya lebih ke itunya sih kayak kan kalau di zamannya Kak Anita kan emang itu full offline ya, sedangkan kalau Kak Gina nih mungkin kasihan harus banyaknya online gitu. Kira-kira kalau yang terjadi di Kak Anita tuh dinamikanya sistem kerjanya itu offline kira-kira kayak gimana? Kalau aku itu setiap pembuatan proker mungkin kita pastikan setiap angkatan ada tantangannya sendiri ya. Dan sebelum pada saat aku nih sebelum pandemi ini mengadakan program-program offline, mungkin dinamikanya itu di masalah biaya kali ya, cost. Yang menurut aku sekarang mungkin lebih cost efektif saat lebih cost efektif saat pandemi saat ini. Mungkin pertama itu karena kita harus yang nyari dana setiap mengadakan proker kayak gitu, terus mencari kita mempromosikan gimana nih kita nyari audience untuk misalnya kita mengadakan workshop atau seminar yang mau nih misalnya acaranya datang ke kampus kayak gitu. Terus juga kita dinamikanya dari segi kepengurusan juga dengan jadwal yang segitu padat dan bedanya di setiap mahasiswa, gimana cara kita bisa tetap rapat meluangkan waktu untuk kita untuk kita brainstorming, untuk kita rapat, membuat proker, ngomongin masalah himpunan gitu. Terus juga dinamikanya saat offline itu untuk pembuatan proker, kayak misalnya saat kita mengundang narasumber, itu lagi-lagi biaya ya, gimana nih kita mau mengakomodasi narasumbernya kayak gitu. Terus dengan kita mikirin apakah biaya yang sudah kita keluarkan impact-nya itu sebanding nggak dengan apa yang sudah kita keluarkan, cost and benefit-nya dalam membuat proker kayak gitu. Itu sih dinamika membuat proker offline yang menurutku tantangan-tantangan itu mungkin bisa lebih bisa justru menjadi peluang untuk kalian ya, angkatan kalian gitu. Yang saat ini lebih banyak online-nya kan, menurutku karena shifting dari offline ke online ini jadi membuka banyak banget peluang gitu dan benefit yang dirasakan sama himpunan kalian. Wow.
Ya, kalau kita ngelihat sih mungkin itu hal yang sering kita jumpai gitu kan. Kalau misalnya ngomongin tentang organisasi, kita ngomongin tentang biaya proker lah harus ada dana usahanya, terus rapat-rapat yang mungkin sampai larut malam, sampai ketemu matahari lagi ya. Tadi pagi udah ketemu, kayaknya kok ketemu lagi gitu. Aduh, capek banget kan ya. Itu pulang. Nah, itu kayak udah sering terdengar gitu kan sebenarnya ya. Makanya di sini yang menjadi menarik itu kalau misalnya selama dinamikanya yang Kak Gina tuh kayak gimana? Yang lagi online banget gini istilahnya gitu ya. Perbandingannya gimana, Kak? Iya. Tadi waktu Kak Anita ngomong tentang biaya-biaya tuh aku langsung kayak bener banget. Apa ya? Kayak online tuh kita nggak butuh biaya banyak untuk melakukan berbagai proker gitu. Bahkan nggak mengeluarkan duit sepeser pun gitu. Kayak misalnya bikin webinar, kita nggak mengeluarkan harus sewa tempat lah, harus mungkin bikin souvenir atau apapun, seminar kit dan lain-lain. Itu bener-bener berasa banget sih. Balap-balapan booking tempat sama himpunan lain. Iya, bener banget. Balap-balapan tempat, aduh kalau misalnya udah keduluan, aduh gimana lagi nih nyarinya. Iya, wah itu bener berasa sih. Kayak mungkin kayak waktu aku TKH tahun lalu gitu, aku kan sempat jadi sekretarisnya nih TKH tahun 2019 kemarin, ngerasain banget yang harus nyari tempat lah, booking kijang lah segala macam, terus juga bendahara aku waktu juga pusing, aduh ngurusin uang registrasi dan lain-lain, beli konsumsi segala macam. Berasa banget sih. Ya, jadi tapi kalau kenapa tuh? Nggak, jadi maksudku adalah ternyata kita punya ini ya, peluang dan tantangannya sendiri gitu di online. Iya. Nah, tapi kalau di kita sendiri nih ya, secara dinamika yang online-nya sendiri itu menurut aku tantangannya juga cukup menantang karena teman-teman masing-masing pada di rumah. Sedangkan biasanya kita ketemu di kampus, kalau misalnya mau nyari tinggal samperin aja ke kelasnya, atau tanya nih ketemu temen, tiba-tiba papasan, ketemu sini nggak, lihat sini nggak, kan gampang gitu ya tinggal nyamperin. Nah, sedangkan teman-teman yang sekarang secara online banyak yang balik ke rumahnya, beda pulau, jauh-jauhan, jadi mau komunikasi lewat telepon pun kadang kita nggak bisa berekspektasi untuk harus fast respon banget gitu, karena mungkin mereka ada urusan sendiri lah di rumah. Itu cukup menantang sih, karena ya dinamikanya di masalah komunikasi yang harus dipertahankan gitu. Tapi koneksinya kalau koneksi kalau lagi rapat tiba-tiba suaranya hilang lah, suaranya kayak robot lah, aduh. Robot. Itu udah ngaco banget sih. Tapi kalau untuk kelebihannya sih ya itu tadi yang sempat kita bahas sebelum-sebelumnya, jadi ada menuntut kita untuk berinovasi sih, untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan situasi dan kondisi sekarang gitu. Oke. Berarti corona ada plus minusnya juga ya, Ron, ya buat himpunan ini? Iya, kalau misalnya kamu ikut rapid itu nanti juga dinyatakan kamu positif apa negatif itu. Jadi corona secara dampaknya pun juga kayak gitu. Nah, tadi aku sempat tertarik nih kayak ngomongin tentang inovasi gitu ya. Inovasi yang ada di masa-masa lagi pandemi kayak gini, HIMHI harus beradaptasinya kayak gimana gitu. Kira-kira buat Kak Gina nih, salah satu yang Kak Gina anggap sebagai inovasi terbaik atau terbarunya dari HIMHI di masa pandemi ini apa sih? Yang mungkin nggak harus signifikan kali ya, tapi itu udah cukup berbeda, cukup baru daripada biasanya. Apa ya? Ada beberapa sih menurut aku. Kayak misalnya ini salah satunya bikin podcast. Terus ya ini kan cukup memanfaatkan digitalisasi kan ya. Terus juga campaign Hari Batik itu menurut aku juga menarik banget, karena dari campaign Hari Batik pun kita bisa memperluas koneksi eksternalnya HIMHI dengan himpunan-himpunan lain yang nggak cuma di BINUS aja, tapi juga himpunan dari UI lah, dari UNPAD dan lain-lain segala macamnya.
Uh, itu sih menurut aku yang cukup menarik dan inovatif juga. Oke. Audiensnya jadi lebih luas ya. Iya. Nah, gimana tanggapannya Kak Anita gimana nih ngelihat sebenarnya kalau misalnya lagi online kayak gini ini kira-kira Kak Anita tuh punya ekspektasi apa sih terhadap ini yang sekarang kayak mereka tuh harusnya mungkin bisa buat apa dan sebagainya gitu. Mungkin ada bayangan gitu. Yang tadi aku sempat bilang kalau misalnya mungkin ekspektasinya adalah mahasiswa anggota-anggota himpunan itu pertama yang harus dirubah mindsetnya adalah melihat ini sebagai hal yang positif gitu ketimbang yang negatif, karena aku melihat aku juga kan saat kerja aku juga awalnya nih sekarang nih aku kan yang tadi aku cerita kalau aku tuh sebenarnya lebih sering ke lapangan bertemu dengan petani, melakukan sosialisasi dan sebagainya. Dan aku merasakan sendiri gimana sih nih sulitnya shifting dari offline ke online. Menurutku itu tantangannya cukup luas gitu ya. Tantangannya cukup banyak. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, semakin bisa beradaptasi dengan adanya perubahan ini. Jadi di pekerjaanku saat ini gitu, aku merasa banyak banget justru ide-ide yang bisa muncul karena adanya pandemi ini, yang aku harapkan mahasiswa-mahasiswa, anak-anak himpunan juga bisa merubah tantangan menjadi sebuah opportunity, menjadi sebuah peluang buat menambah value yang ada di himpunan gitu. Jadi menurutku pandemi ini justru menambah banyak value yang bisa ditambah dari himpunan, kayak saat mengadakan kegiatan, audiens kalian menjadi lebih luas, terus levelnya juga semakin meningkat. Misalnya yang tadinya kalian saat offline hanya bisa mengadakan program-program yang mungkin audiensnya di ruangan cuma bisa 50 orang, atau kalian ekspektasinya 100, ternyata yang datang cuma 80 gitu. Mungkin sekarang audiensnya bisa lebih luas lagi gitu, dan mungkin kalian bisa memanfaatkan itu dengan menciptakan proker-proker yang mungkin bisa mencangkup audiens yang lebih luas juga gitu. Terus bisa mensosialisasikan HI secara lebih luas. Apalagi sekarang dari segi keilmuan HI kan kalau orang-orang dengar HI itu kayaknya berat banget lah baca berita HI itu, kayak berat banget. HI itu sebuah jurusan yang kayak menguras tenaga saat membaca berita, kayak aduh gue pusing nih baca berita internasional nah mungkin dengan kalian memanfaatkan sosial media kayak aku nih yang udah lulus itu dan aku bilang audiensnya lebih luas karena kalian sekarang punya followers yang tetap gitu ya, followers yang nggak cuma mahasiswa HI, artinya audiensnya lebih luas, berarti kalian lebih bisa membawa HI spektrumnya jadi lebih luas lagi gitu, mengembangkan HI dengan pandangan yang cukup luas, perspektif yang beragam yang bisa ngambil hati masyarakat lebih luas lagi gitu. Nggak cuma audiensnya cuma anak HI doang atau anak BINUS doang, tapi sekarang bisa HI kan apa aja bisa menurutku topiknya gitu. Jadi mungkin hal ini bisa dimanfaatkan sih oleh himpunan sekarang untuk bisa lebih mengenalkan HI BINUS gitu. Exposure-nya bisa lebih luas gitu. Mau menambahkan juga nih dari yang tadi Kak Anita bilang audiensi kita jadi lebih meningkat, itu benar banget sih, karena aku tuh waktu itu sempat sama Talita Korhumas merhatiin nih traffic dari sosial medianya Himhi itu gimana, terkhusus di Instagram ya. Kita perhatiin kalau audiens yang view story kita lebih banyak, yang like juga meningkat, terus yang nge-share dan segala macamnya itu jadi lebih banyak daripada yang sebelumnya. Jadi kayak bener-bener dimanfaatkan banget sih dari online-nya ini, dan sangat-sangat berguna buat kita promosiin Himhi. Iya. Keren banget, Humas. Keren. Dan bener banget loh, maksudnya kalian tuh sekarang bisa memanfaatkan social media dengan adanya misalnya Instagram Analytics, terus kalau saya mau Facebook juga ada Facebook Analytics, ada Google yang ada statistikanya di mana bisa ngeliatin jumlah impression-nya, terus jumlah viewers-nya, terus maksudnya engagement-nya jadi lebih bisa terukur. Nah, aku juga mengharapkan dengan adanya corona ini di mana transformasi digitalisasinya tuh semakin maju di Himhi gitu, dengan memanfaatkan bahwa kalau misalnya di social media
jadi lebih bisa keukur impact kegiatan-kegiatan yang kalian adakan. Karena kan HIMHI kan tujuannya gimana cara kita bisa ngasih social impact kan ke orang-orang gitu. Dan menurutku dengan ada social media ini jadi lebih bisa terukur gitu. Jadi kalian juga lebih bisa punya jadi bisa melakukan evaluasi, monitoring yang lebih terukur dengan adanya angka-angka statistik. Jadi untuk perkembangan HIMHI itu bisa lebih baik lagi sih. Saran yang bagus banget dari Kak Anita emang keren. Emang ini kita tuh gak salah milih narasumber ya kali. Keren semua. Kali-kali kita nggak bosan bilang ya, emang Kak Anita nggak ada obeng. Nggak ada obeng. Tak cari nih obeng lama-lama nih kalau dia tadi ngomongnya nggak ada obeng kali ya. Oh, garasi. Kalau nggak ada obat tuh biasa, Ron. Nggak ada obeng ya. tuh kita harus keluar dari zona nyaman kan Kak Anita bilang tadi. Asik. Gila, keren banget. Amankan zona yang baru. Nah, itu. Oke, terus ini ya mungkin kita udah sedikit kurang lebih mengulik gitu ya, udah ada gambarannya nih bagi audiens gimana sih dinamika antara online dan offline-nya HIMHI itu kurang lebih kayak apa. Ini aku ada pertanyaan nih buat Kak Anita gitu. Kan Kak Anita udah istilahnya udah menjalankan masa kepengurusannya itu di waktu yang jauh dibanding kita, kayak misalnya udah dari tahun 2000, artinya udah ikut dari 2017 lah ya jadi aktivis, lalu 2018-nya menjadi ketua. Nah, kalau misalnya Kak Anita mau perhatikan tuh kira-kira tuh apakah ada suatu tradisi gitu atau suatu hal yang membuat kita berbeda dengan organisasi kemahasiswaan yang lain gitu, baik itu di BINUS ataupun di luar BINUS gitu. Yang membuat kita berbeda dari himpunan-himpunan lain di luar BINUS, mungkin kalau dari segi kalau di BINUS itu sendiri kan kita nggak ada yang namanya senat ya, kita adanya itu kalau aku dulu SCDC, kalau kalian tuh apa SCAC ya? SCAC ya. Jadi di atasnya itu langsung dimonitor sama staff-staff BINUS yang dia tergabung di SCAC. Itu yang menurutku perbedaan yang cukup signifikan sih di antara himpunan-himpunan lain, yang mungkin kalau misalnya kita lihat positifnya adalah jadi kita lebih dinamika dinamika politiknya mungkin agak cukup stabil ya dibandingkan kalau misalnya senat atau apapun, mungkin kita akan adanya perbedaan kepentingan atau apapun. Nah, kalau misalnya ini mungkin dari segi dinamika politiknya kita lebih stabil gitu untuk di himpunannya. Terus kalau apa yang membedakan kita sama himpunan lain itu, setahu aku hanya di HIMHI yang sampai himpunan-himpunan lain tuh dulu waktu itu himpunan yang ada Udayana itu sampai benchmark di Jakarta waktu di angkatanku karena pengen tahu gimana sih HIMHI ini punya 3 klub di bawah himpunan. Nah, menurutku ini sesuatu yang seksi banget sih, sesuatu yang seksi di mana kita itu nggak cuma himpunan, tapi di bawahnya tuh ada klub-klub, 3 klub ini yang kita coba untuk memfasilitasi, memberikan mereka wadah bahwa oke, kalau misalnya kalian dari segi organisasi kalian tidak terlalu berminat, tapi kita nggak mau nih hanya melimitasi dari yang orang-orang, membatasi orang-orang yang nggak terlalu berminat di keorganisasian, tapi kalian misalnya punya potensi lain yang itu sesuai dengan jurusan, kayak misalnya makanya diadakan yang namanya BIRDS gitu kan, karena sebagai anak HI kita nggak jauh-jauh lah dari yang namanya kemampuan berdebat, kemampuan public speaking-nya yang harus diasah kayak gitu. Jadi akhirnya kita menciptakan klub yang mereka mungkin dari segi keorganisasian mereka tidak terlalu berminat, tapi kita mau melatih kemampuan mereka yang lainnya gitu. Lo punya apa nih? Lo bisa berdebat gitu, dari sisi akademis sangat pintar gitu. Oke, kita memfasilitasi dengan adanya BIRDS yang bahkan dimentor langsung oleh dosen gitu. Itu juga yang menjadi nilai plus kita, di mana jurusan dan himpunan ini sangat kolaborasinya nih sangat baik gitu, karena mentor BIRDS aja yang melatih dosennya itu sendiri gitu. Terus yang kedua ada yang namanya IRB. Kita melihat bahwa HI hubungan internasional di mana isunya sangat beragam, terus juga isunya sangat beragam dengan isu-isu internasional di mana mungkin
banyak mahasiswa-mahasiswa yang punya potensi untuk di jurnalistik atau di media, yang mungkin punya potensi untuk yang suka nulis kayak gitu-gitu. Nah, terus waktu itu kenapa yang mendorong aku membangun FPCI Chapter BINUS, karena aku merasa bahwa kita butuh banget nih, banyak banget relasi. FPCI menurutku adalah klub yang bisa membuka relasi kita dengan pihak eksternal, menambah relasi dengan kita tergabung di FPCI Chapter BINUS, kita juga jadi bisa adanya kegiatan-kegiatan kayak kita bisa tea time with diplomat, terus kita juga bisa ikut acara-acara seminar internasional yang misalnya dari seminar itu bisa kita bawa ke BINUS, ke HIMHI ataupun ke FPCI Chapter BINUS atau yang lainnya untuk menambah wawasan yang lebih luas lagi, yang suka diskusi-diskusi, mengadakan focus group discussion, melatih pola pikirnya terhadap critical thinkingnya terhadap keilmuan HI gitu. Jadi menurutku yang sangat seksi himpunan kita itu sih 3 klub dengan spesifikasi yang berbeda-beda, yang harapannya mungkin itu bukan menjadi sesuatu yang tantangannya pasti ada, tapi yang tadi aku bilang mindsetnya dirubah menjadi coba tantangan-tantangan yang ada dirubah menjadi peluang. Kita himpunan yang seksi, kita beda dari yang lain, kita bisa mengcover segala hal, banyak hal gitu ya. Jadi semoga itu bukan sebagai ajang kompetisi, karena baik dari himpunan, dari segi himpunannya di bawahnya kita sebagai payung, di bawahnya ada klub-klub, justru kita saling terintegrasi dengan baik, dengan kemampuan yang berbeda-beda, spesifikasi yang berbeda-beda untuk menciptakan meningkatkan keilmuan HI, terus juga kita dapat membawa impact yang lebih baik lagi untuk mahasiswa sih. Ya, itu menarik banget sih. Kayak kita selalu ditekankan bahwa di HIMI ini kita tuh punya BSO yang bener-bener semua BSO kita tuh juga kece-kecenya parah sih, parah, kacau. Aku tuh selalu aku tuh selalu mengadmire anak-anak BIRDS, FPCI, IRB itu, soalnya kayak mereka tuh mereka tuh punya suatu keahlian yang yang istilahnya tuh aku nggak miliki gitu loh. Kayak misalnya anak-anak BIRDS itu kan pada jago-jago tuh ya, MUN-nya, debatnya apa. Aku kadang iri gitu. Aku kapan bisa kayak gitu ya? Jawabannya ikut BIRDS kali ya, gitu kan jawabannya biasanya. Gitu kan. Masuk. Memang itu sih mungkin ya yang aku harapannya juga ke HIMHI yang sekarang maupun selanjutnya itu lebih tahu bahwa peran masing-masing itu seperti apa, dan lebih saling mendukung, karena kalian tuh punya perannya masing-masing yang justru ya kayak Indonesia aja gitu, Indonesia diverse dengan keunikannya masing-masing. Ya semoga itu juga yang bisa lebih dirasakan sama himpunan, bahwa walaupun mereka BSO tapi mereka tergabung ke dalam satu himpunan gitu. Kita himpunan yang punya yang kita emang dari segi struktur kita di atas mereka, tapi bukan berarti maksudnya kita sebagai yang mau ngatur-ngatur atau misalnya otoriter atau apa segala macam, tapi kita karena di atas mereka, kita yang ngomong mereka untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada, karena anak-anak himpunan mereka yang ngerti organisasi, mereka yang punya skill untuk lebih bisa bagaimana sih cara mengkaderisasi anak-anak BSO ini, sehingga dengan fungsi dan perannya masing-masing dari segi organisasinya BSO ini jadi lebih kuat lagi gitu untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya gitu, yang dimonitor oleh himpunan. Berarti Ron prinsipnya sama aja kayak kakak yang ngomong adenya, Ron. Oh gitu ya. Jadi harus terus disayang, diasah terus biar dia lebih hebat dari kita juga. Tapi kita juga nggak bisa kalah hebat. Makin hebatnya mereka, makin hebatnya kita, makin hebatnya mereka. Berjalan beriringan kita tuh. Beriringan. Asik. Digandeng gitu ya, gandeng ayo. Gandeng. Gitu kan. Asik. Oke, kalau misalnya memang gitu ya, jadi menurut Kak Anita ini memang BSO kita yang buat himpunan kita tuh kayak keren banget. Itu yang buat kita beda kan dari himpunan-himpunan lain gitu. Terus ini aku ingatnya Kak Gina tuh gabung FPCI ya kalau nggak salah. Iya dulu, waktu masih semester 2.
Ya, semester 2. Oh, oke. Mungkin Kak Gina apa ya? Tadi kan udah dijelasin sama Kak Anita kayak BSO-BSO-nya bagus itu. Mungkin mau ngasih testimoni gitu kehidupan di BSO tuh kayak gimana sih? Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gua Veron. Dan kali ini ada host baru lagi nih di podcast Biliar HI. Kenalan dulu yuk sama Iksan Alif. Halo Ron, halo semua, halo Kanita, halo Kak Regina. Ya, Halo. mantap sekali. Nah, tadi udah sebutin ya kedatangan siapa aja nih, Lip, yang di podcast kali ini. Di sini tuh ada Kak Anita selaku Ketua HIMHI tahun 2018 dan Wakil Ketua HIMHI sekarang yaitu Kak Regina. Nah, mantap sekali. Disapa dulu dong, sapa lagi dong. Ditanya. Hai. Halo. Ih, kurang semangat ih. Halo. Nah, Hai. semangat dong. Kayak gini loh. Itu baru semangat HIMHI. Asik, semangat HIMHI. Kayak gimana tuh semangat HIMHI tuh? Wah, semangatnya harus membara. Oke. Ini mungkin mulai dari Kak Anita dulu, mungkin mau memperkenalkan diri lebih gitu. Oke. Halo semuanya, nama aku Anita Milenia. Aku Binusian 2019. Dulu di HIMHI pernah menjabat menjadi Ketua Himpunan tahun 2018. Saat ini aku kerja untuk Departemen Foreign Affairs and Trade-nya Australia. Tuh. Sebelumnya terima kasih ya untuk teman-teman himpunan udah mau mengundang aku. Aku selalu merasa bangga dan senang. Sama-sama Kak. Tentunya juga kehormatan lah buat kami bisa dapat Kak Anita sebagai pembicara di sini di podcast kami, itu luar biasa. Karena waktunya sibuk, Ron. Iya. Dia pasti sibuk dong, Kak Anita loh. Ya kali nggak sibuk, ya makanya. Kan. Gitu. Oke, kalau gitu halo Kak Gina, mungkin mau memperkenalkan diri lebih serius lagi, lebih jauh lagi, gimana? Oke. Halo semuanya. Perkenalin, nama gue Regina. Gue Binusian 2022, sekarang lagi semester 5, lagi semester magang, dan sekarang lagi magang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan di HIMPI sekarang ini, di HIMPI sekarang ini gue menjabat, diberikan tanggung jawab untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan HIMPI 2020. Terima kasih. Terima kasih ya udah diundang buat di podcast ini, dan makasih Kak Anita udah mau jadi narasumber di podcast ini juga. Kayak gini nih. Ini udah wakil ketua HIMI periode sekarang, anak buahnya Nadiem Makarim, kurang keren apalagi. Coba ini podcastnya pecah kalau kayak gini, fix. Pendidikan banget. Gemeter. Keren. Pendidikan banget. Oke. Terus kita langsung mulai ke pertanyaan pertama aja kali ya. Biar kita nggak perlu cincong-cincong basa-basi lagi gitu. Kita sebenarnya mau nanya nih sama Kak Anita sama Kak Gina ini. Menurut kalian tuh sebenarnya HIMI itu apa sih? HIMI itu bagi kalian tuh maknanya tuh apa gitu? Secara keseluruhan gitu. Yes. Mungkin dimulai dari Kak Anita dulu kali ya. Kak Anita dulu, silakan. Oke. Kalau menurut aku HIMHI itu sebagai wadah aspirasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang seperti yang kita ketahui kan mahasiswa ini dikenal sebagai agent of change gitu. Mahasiswa itu sebagai ujung tombak untuk sebagai penggerak, sebagai penggagas untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi society eksternal maupun bagi internal, di mana bagi mahasiswa dampaknya bisa kerasa bagi mahasiswa lainnya, dan juga untuk jurusan dan keilmuannya itu sendiri, keilmuan HI itu sendiri. Gitu. Jadi menurutku HIMHI ini sebagai wadah untuk mengempower agent of change itu baik untuk anggotanya yang aktif maupun yang pasif. Gitu.
sedap. Emang Sedap, kalau yang sedap. ngomong mantan apa ya? Mantan ketua ya, mantan ketua 2018 tuh berat gitu loh, Lip. Kayaknya aku juga sampai otakku tuh mendidih dengernya. Emang keren banget ya cara jelasin. Artinya tuh mendalam sekali. Bener-bener menusuk kalbu ya. Bener. Oh, Enggak, bener kalau ya. kolbu tuh kalau untuk orang-orang di ruqyah, hati ke hati dong. Oh, gitu ya. Emang jadi ini hati kita ngomong sama hatinya Kak Anita ya kalau ini. Iyo. Dapat. Kita sebagai sama anggota ya kan keluarga Himhi harus dari hati ke hati. Asik, urusan hati ini loh emang. Mau lulusan dari tahun pertama sampai sekarang kalian masih jadi mahasiswa, semua itu keluarga. Oh, asik. Emang harus kayak gitu kan? Himhi nggak ada obeng. Bener-bener ini banget loh, ini loh. Nggak ada obeng emang, Don. Emang nggak pernah salah kita masuk Himhi tuh. Obengnya nggak ada nih, obeng. Iya, nggak ada obeng. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung dengar dari Kak Gina. Gimana Kak Gina? Apa itu rasanya Kak? Gimana Himhi? Aku sependapat sih sama Kak Anita. Di Himhi itu sebagai wadah buat kita belajar berorganisasi, juga memperluas relasi juga, menambah pengalaman, terus memperdalam keilmuan HI juga dengan berbagai program kerjanya. Tapi kalau misalnya secara pribadi aku nih, aku tuh ngerasa Himhi itu kayak tempat buat kita keluar dari zona nyaman kita. Kayak apa ya? Kita tuh nggak bakalan tahu sejauh apa sih dan sehebat apa sih diri kita kalau misalnya kita nggak mencoba untuk nyemplung ke dunianya langsung gitu. Kayak kalau misalnya secara aku pribadi, setelah aku masuk Himhi kayak berasa gitu. Oh ternyata gue bisa ya melakukan hal-hal seperti ini. Ternyata ada skill-skill yang ternyata tuh bisa dipelajari gitu. Dan gue berharap dari setiap apa yang kita pelajari juga nih teman-teman yang masuk di Himhi juga atau teman-teman nanti yang mau masuk di Himhi nih yang dengerin podcast kita, semoga dari apa yang didapat di Himhi bisa berguna untuk kita ke depannya nanti gitu. Wih, jawabannya keren banget. Keren emang wakil sama-sama keren ini tuh ya kan. Wakil aing emang nggak ada obeng. Oh, nggak ada obeng gitu ya. Tadi udah ngomongin apa? Tadi melonjak dari zona nyamannya. Jadi misalnya ini aku lagi di sini nih, ini zona nyamanku nih. Nih, aku keluar dari sini. Ini aku udah keluar dari zona nyamanku. Nah, Himhi itu kayak gitu. Asik, ngomong lagi. Gila. Keluar angkasa. Aku boleh nambahin nggak sih? Boleh banget. Boleh dong. Tapi aku tuh setuju soalnya dari jawabannya Regina, aku tuh setuju banget karena kan ini kan dari perspektif Regina sebagai mahasiswa gitu ya sekarang saat ini di himpunan. Nah aku yang sudah lulus, aku tuh merasa bahwa satu hal yang paling aku syukuri di kuliah dulu adalah aku tergabung di himpunan karena menurut aku tuh saat kita lulus nanti kita itu akan berkompetisi gitu ya, akan compete dengan lulusan-lulusan yang sangat pintar menurut aku dengan di universitas-universitas yang maksudnya tuh akreditasinya udah A, udah bagus dan sebagainya. Apalagi jurusan HI di Indonesia juga banyak gitu kan. Tapi satu hal yang paling penting gitu ya dalam dunia pekerjaan itu attitude kita gitu. Karena orang mau sepintar apapun, tapi kalau nggak bisa diandalkan, menurut aku it's nothing gitu. Knowledge without attitude menurutku tuh nothing gitu. Dan di himpunan tuh aku dari segala prosesnya, aku 2 tahun di himpunan, tuh banyak banget hal-hal yang dilalui, justru dari hal-hal sulit, tantangan-tantangan yang aku hadapi, yang mungkin kalian saat ini juga ngerasain ya, apalagi dengan ada pandemi gitu kan. Itu tuh tantangan-tantangan itu yang membiasakan diri aku untuk tahu gitu, untuk kayak meningkatkan bagaimana daya kritis aku, terus bagaimana cara solving the problem, yang menurut aku tuh sangat sayang gitu untuk dilewatkan sebagai mahasiswa untuk nggak merasakan pengalaman itu. Jadi kalian orang-orang yang beruntung sih untuk bisa masuk himpunan. Luar biasa beruntung. Apalagi kalau wakilnya kayak Kak Gina gini. Kak Gina. Wakil ketuanya dulu Kak Anita juga. Kita saling lempar-lemparan ya. Masuk Regina masuk sekali. Keren. Oke. Nah Kak, aku mau lanjut nanya nih Kak. Buat Kak Anita dulu deh.
program kerja apa aja sih Kak yang dulu pas Kak Anita jalanin ketika masih ada di HIMHI? Itu apa aja? Selama pengurusan Kakak. Sama apa? Selama masa kepengurusan Kakak tuh apa aja proker yang udah Kakak kerjain? Oke. Kalau misalnya kita kan tahu ya kalau misalnya program itu kita harus ada yang namanya pengabdian masyarakat, terus abis itu untuk dari sisi akademisnya sama capacity development untuk himpunan itu sendiri maupun untuk mahasiswa yang lain. Aku ada sama sama bonding mahasiswa sama antar mahasiswa dan jurusan. Nah, kalau aku itu mungkin kurang lebih sama sih kayak sebelum-sebelumnya ada yang namanya pengabdian untuk masyarakat, terus juga waktu itu prokernya itu buka bersama dengan anak-anak anak-anak yang kurang mampu yang ada di jalanan, terus habis itu untuk kita juga ada untuk level internasionalnya kita ada kerjasama sama AIPA itu untuk adanya kayak MUN tapi ini versi tingkatan DPR-nya, tingkatan parlemennya gitu, di mana kita mengundang mahasiswa dari 10 negara Asia Tenggara itu kita datengin juga untuk mereka saling berkompetisi, terus juga kita ada yang namanya seminar dan sebagainya, workshop, terus kita juga ada passage to ASEAN, waktu itu kita ke Rangsit University di Thailand, level internasionalnya, sama kita juga untuk level nasionalnya kita ada BIRFest, BINUS International Relation Festival, waktu itu juga ada BINUS MUN. Terus kalau misalnya untuk klub-klub yang di bawah HIMHI itu kan juga keluarga HIMHI juga untuk BIRDS itu juga banyak banget lomba-lomba yang dari level internasional maupun nasional, terus juga dari FPCI. Waktu itu di kepengurusan aku inisiasikan untuk adanya FPCI chapter BINUS, waktu itu juga sama Willy yang jadi ketua FPCI-nya sama Patrick. Terus akhirnya kita membuat FPCI dengan program-program kayak Tea Time with Diplomacy, terus juga workshop, seminar sama diskusi-diskusi tentang HI. Terus juga kita di bawah ada satu keluarga lagi namanya IRB News, itu ada training-training terkait dengan jurnalistik, bagaimana cara membuat berita, terus juga bagaimana cara memediakan HI, kayak gitu sih. Gitu. Untuk capacity building-nya kita juga ada capacity building-nya biasa, ada LDK, waktu itu LDK-nya di Puncak, terus di Sentul, terus kita juga ada bonding kayak aku lupa apa tuh namanya yang acara hura-hura BINUS. Silma ya, acara hura-hura. Cara berkumpul makrab yang ada konser-konsernya. Tuh. Buat Kak Anita nih, event yang buat Kak Anita tuh memorable selama masa kepengurusan HIMHI itu apa? Yang mana? Yang paling gitu? Semuanya ya. Kan semuanya kan emang memorable, cuma memorable ya, iya makanya nih semuanya. Tapi yang paling memorable, paling memorable itu semua ada bagian-bagian memorable-nya ya. Cuman LDK sih. Maksudnya kalau misalnya dilihat dari segi prestasi, mungkin ada kayak AIPA kita bisa dari segi prestasi, prestasinya itu kita bisa mendatangkan levelnya kita tingkatin jadi internasional, bisa mendatangkan negara-negara lain maupun MUN dan sebagainya. Tapi kalau yang paling memorable menurutku tuh LDK, karena di situ tuh antara aktivis, calon aktivis sama kita pengurus, itu tuh tempat kita bonding gitu loh, yang itu di situ value terbesar sih dari himpunan gitu, karena di situ tuh kita sama-sama baru naik jadi kepengurusan, terus di situ tempat kita bonding dari calon aktivisnya juga, kita bonding juga, terus kita ngelakuin capacity building ke calon aktivisnya, terus kerasa banget sih kekeluargaannya tuh di situ pada saat LDK kita di Sentul, kita nginep beberapa hari. Dari pengurusnya nih jadi panitia, dari mulai proses untuk LDK-nya di mana kita nginep lah, terus kita rapat sampai malam, dari pagi ketemu pagi lagi gitu, ditambah kita belum terlalu deket, jadi proses-proses itu sih yang menurutku tuh sangat
memorable dan ibaratnya dari 100% gitu ya kepengurusannya, pengurus aku 98% masih aktif kan, kalian tahu lah namanya seleksi alam gitu ya. Pasti akan ada sampai akhir tuh pasti akan ada yang berkurang. Di situ tuh bener-bener bondingnya kerasa banget sih. Ih, seru banget tuh. Aku juga inget waktu itu Kak, aku ikut LDK pas angkatan aku. Kan? Capek banget Kak, asli. Feren ngerasain nggak Ron? Aku ngerasain itu loh, pegel-pegel loh, aduh. Wah, tidur pagi ya Ron ya? Iya, aku tidur malam bangun pagi dengan nyenyak gitu kan, nggak ada beban apa-apa. Sangat capek ya? Kalian tuh waktu itu kalian yang LDK-in kan, dapat nggak kalian yang LDK-in? Enggak kayaknya. Oh, karena udah terlanjur COVID. Iya. Pra-LDK-nya pas itu yang offline gitu. Aku masih ingat aku disuruh ngerancang proker sama Mbak Ayu pas itu yang kayak nanti ada semacam marketnya gitu, nanti kita pakai duit palsu-palsuan itu, kayak gitu belanja-belanjaan gitu, bayar buat itu yang paling memorable tuh LDK karena di situ tuh kita tuh nyiptain sistem bernegara namanya Dunia HI, di mana mata uangnya jadi pada saat LDK di villa kalian seakan-akan menjadi warganya negara HI, terus kalian pakai mata uang itu, terus gimana cara kita diajarin untuk survive, diajarin untuk bertahan, politik gitu, diajarin berkehidupan politik gitu. Jadi kayak simulasi berpolitik di situ dapat banget sih di LDK itu. Nah, aku mau nanya, makasih Karitas jawabannya sebelumnya. Aku mau lanjut nanya ke Kak Regina. Kak Regina. Hadir. Kak, mau nanya nih, ya kan? Pas masa kepengurusan sekarang nih, itu program kerja offline apa yang udah dilakuin buat Kimi sekarang? Sejujurnya nih ya, tadi dari yang Kak Anita cerita-cerita, sejujurnya tuh aku ngerasa iri gitu loh. Kayak, enak banget sih ngelaksanain itu offline gitu, ketemu teman-teman, jalan ke sana kemari. Kayak seru gitu. Kayak waktu aku masih jadi aktivis gitu, masih berasa gitu. Tapi semenjak pas awal tahun 2020 tiba-tiba ada COVID gitu kan. Jadi terpaksa banyak banget proker-proker yang ada beberapa proker yang akhirnya harus diubah jadi online, tapi ada juga yang beberapa terpaksa untuk tidak dilaksanakan gitu. Kayak misalnya LDK itu kita di awal tahun dan rencananya itu dilaksanakan di bulan Maret akhir. Tapi karena tiba-tiba ada pemberitahuan kalau misalnya ada COVID, ya udah jadi terpaksa semua kegiatan di-online-kan. Jadi ya LDK aktivis, LDK calon pengurus, itu di-online-kan. Terus juga untuk proker lain kayak temu keakraban himpunan, walaupun online kita tetap dilaksanakan lewat Zoom waktu itu di bulan September. Terus juga walaupun online gini, jadi muncul beberapa inovasi, kayak misalnya kita akhirnya ada yang bikin podcast gini lah, ada yang kita bikin webinar tentang human rights waktu itu, ngundang dosen-dosen dari BINUS, terus juga apalagi ya, Beer Fest kita laksanakan secara online, terus muncul juga ide untuk bikin campaign Hari Batik lewat Instagram, itu sih, sama benchmarking juga kita ngelaksanain juga gitu. Nah, banyak sih sebenarnya. Tapi ada nggak sih hal-hal yang dikangenin dari online tuh, yang paling dikangenin tuh apa? Dari online apa offline nih? Dari online dulu, online. Offline. Online sih. Capek nih. Oke. Halo nih. Halusinasi kecil ya. Iya. Kalau offline tuh sejujurnya yang paling dikangenin itu waktu lagi ngumpul bareng-bareng sama teman-teman sih. Waktu kita lagi brainstorming acara, konsepin acara mau gimana. Iya, itu sangat dinantikan kembali sih sebenarnya waktu udah masuk tahun 2020. Tapi ternyata tiba-tiba jadi online deh semuanya. Gitu. Wah. Ron, gimana nih Ron buat tahun besok?
Aduh, ini juga sebenarnya kita harus kita harus nunggu dulu sama keputusan dari BINUS kayak gimana. Cuman kalau ngelihat kondisi sekarang kan kayaknya masih akan online gitu ya. Ya itu tentunya sangat sedih. Aku tahu perasaannya Nadina sih kayaknya berat banget gitu loh. Kita udah punya planning bagus-bagus nih buat EV mau ngapain aja secara offline gitu, terus kita mau bonding apa, tiba-tiba kan ada COVID, kita nggak ada yang tahu ya, kayak langsung ambiar hatiku gitu kan. Aduh. Wah, hati lagi dibawa dong. Urusan hati itu emang berat, Lip. Sumpah berat. Rumit. Emang rumit, Ron. Asli. Asli, bener-bener dah. Yang namanya hati jangan dibawa-bawa ke yang lain. Oh iya, tetap sini aja ya. Asli. Iya, tetap sini aja. Oke. Jangan dibawa kemana-mana. Itu tadi yang disampaikan Kak Gina keren sih, maksudnya Himi itu masih bisa bergerak loh, masih bisa buat proker loh. Pas lagi online kayak gini kurang hebat apa coba? Walaupun dalam hitungannya kita dibuat lumpuh oleh keadaan ya. Iya. Ibaratnya kakinya dipotong nih, aduh. Iya, kita nggak bisa gerak mana-mana. Iya. Mantap. Tapi masih bisa bergerak, emang keren banget Kak Regina nih. Nggak ada obeng. Ada obeng. Alvin juga keren. Wah, kalau Kak Anita memang sudahlah. Saya angkat tangan. Udah nih, udah selesai nih, sudahlah. Waduh, enggak gitu. Belum. Jangan dong, Kak. Jangan gitu dong, Kak. Tapi aku sepakat sih, karena aku kan juga suka mantengin IG-nya Himhi kan, dan maksudnya karena adanya COVID ini, menurutku Himhi itu semakin inovatif gitu, semakin bisa beradaptasi dengan COVID ini, dengan adanya muncul ide-ide baru, kayak sekarang ada yang namanya podcast, yang dulu tuh mungkin kita nggak terpikirkan kali ya untuk kayak mendigitalisasi program-program yang nggak sih, karena kita mikirnya kayaknya nih kalau misalnya offline atau ketemu langsung mungkin akan lebih enak, atau jadinya jujur kalau misalnya di kepenguranku untuk misalnya mempromosikan Himhi di media sosial atau apa, kita tidak terlalu memfokuskan itu gitu, walaupun udah mulai ke arah online. Nah, dengan Himhi yang sekarang aku ngeliat kayak adanya podcast, kalian memaksimalkan segala media yang ada, terus yang sekarang kan malah anak-anak nih, mahasiswa-mahasiswa, apalagi aku tuh semenjak COVID ini, aku jadi semakin sering dengar webinar, terus podcast karena di rumah aja, dan menurutku Himhi udah berhasil sih, kalian hebat sih, udah berhasil memanfaatkan itu gitu. Memanfaatkan normalan ini. Adem dengernya gitu ya, ya gak Kak? Adem. Adem asli, adem banget. Hebat, kalian hebat. Bangga pada Himhi. Lagi langsung merah tuh. Iya, maksudnya emang itu yang benar-benar kerasa nggak sih manfaatnya kita di Himhi, maksudnya kita dilatih untuk adanya critical thinking untuk menciptakan strategic solution gitu, dan menurutku tuh itu yang pasti kalian akan saat nanti kalian lulus, itu sih yang pasti akan memudahkan kalian gitu. Oh iya, ngomong-ngomong nih tentang tadi kayak misalnya Himi itu udah bawa dampak apa dengan proker-prokernya dan sebagainya gitu kan. Aku anaknya cukup aktif ya di sosial media, aku memantau perkembangan, apalagi Twitter positif ya. Sosmed banget. Positif, harus positif sosial media, asik. Oh, pasti dong, milenial harus positif dong. Asik. Nah, aku ngeliat di situ tuh kayak gak sering, gak jarang gitu ada pembicaraan kayak ngapain sih di perkuliahan tuh kita harus ikut ini itu, padahal kan kayak kita ada hal-hal lain di luar kampus yang bisa kita lakuin. Terus kalau misalnya kita nggak mau aktif di kampus tuh kan juga suka-suka kita gitu. Nah, pertanyaan yang aku punya buat Kak Anita sama Kak Gina tuh, kenapa sih Himhi itu masih relevan gitu loh sampai sekarang? Tuh, eksistensi dari Himhi itu kenapa masih bisa relevan di masa-masa sekarang ini gitu, dimana orang-orang tuh udah punya pola pikirnya sendiri-sendiri lah apa gitu. Boleh dari Kak Anita dulu coba. Kalau dari Kak Anita gimana? Menurutku himpunan mau adanya pandemi atau nggak adanya pandemi, justru malah adanya pandemi ini semakin relevan sih, karena kayak gini, yang tadi aku bilang bahwa mahasiswa ini sebagai agent of change gitu kan.
membawa perubahan gitu. Dan wadahnya itu ada di mana? Ada di himpunan. Dan himpunan ini adalah wadah paling dekat dan jembatan untuk menghubungkan antara jurusan, mahasiswa, sama society lainnya gitu. Jadi menurutku pandemi kita itu, himpunan itu adalah wadah paling terdekatnya mahasiswa gitu. Ya nggak sih? Kayak kita yang paling bisa menghubungkan semua aktor-aktor yang ada. Dan kenapa mungkin kalau misalnya anak-anak yang lain kayak bilang ngapain sih ikut himpunan, ada kok organisasi-organisasi di luar lainnya, misalnya gitu ya. Ya kalian nggak masalah juga mengikuti organisasi-organisasi di luar lainnya, itu malah justru sangat bagus juga selagi itu memang yang kalian sukai dan itu relevan. Tapi kenapa kalian tetap harus mengikuti HIMHI atau mengikuti HIMHI entah di social media ataupun langsung dengan program-programnya gitu, karena HIMHI lah yang paling relevan untuk ilmuwan dari segi HI, dan HIMHI lah yang paling tahu kebutuhan kalian sebagai mahasiswa HI di BINUS gitu. Kalian mau mencari organisasi-organisasi yang lainnya, tapi kan belum tahu nih kebutuhannya sesuai nggak dengan kalian sebagai mahasiswa HI BINUS gitu. Dan menurutku HIMHI lah yang paling bisa mempresentasikan itu. Karena misalnya jurusan ada ada sesuatu yang baru, atau misalnya mahasiswa ada, misalnya dari mahasiswa merasa ada sebuah aspirasi yang misalnya belum di cover oleh jurusan, kan itu kan kita bisa mengkomunikasikan dengan jurusan dan kita jadinya bisa membuat sesuatu, misalnya inovasi baru atau ide baru yang sesuai dengan kebutuhan untuk self development dari mahasiswa, dari individu untuk mahasiswanya gitu. Jadi menurutku HIMHI it's very relatable sih gitu, it's very relate dengan kita. Aku setuju banget dengan jawaban Kak Anita. Soalnya berasa banget Kak, kalau misalnya kita ada himpunan sama nggak ada himpunan itu berasa banget. Jadi kayak ada aktivitas aja gitu selama pandemi ini. Iya betul. Menurutku kalau misalnya dibilang kaum milenial, kaum rebahan, menurutku itu sebenarnya tergantung bagaimana kalian aja sih gitu. Asik. Iya nggak sih, maksudnya memang kita rebahan secara online, tapi pikiran kita terus di kerja gitu. Jadi kayak HIMHI memaksa kita untuk terus berpikir gitu. Itu sih. Iya, karena mau ikut webinar atau misalnya dengerin podcast, mungkin secara knowledge, emang secara pengetahuan memang terus terasah gitu. Tapi soft skill-nya itu yang tadi aku bilang, critical thinking-nya itu gitu. Yang mungkin nggak bisa didapetin dengan kalian cuma dengerin podcast satu arah doang kayak gitu. Iya. Nah, itu artinya kayak sekarang ini podcast dan lain-lain itu sebenarnya tuh cuma media buat membantu teman-teman gitu. Sebenarnya himpunan ini lebih kepada menawarkan implementasi yang lebih real gitu. Kalian bisa ngapain betul. Sepakat. Nah, kalau dari Kak Gina nih, apalagi Kak Gina kan sekarang yang sedang kepengurusannya sebenarnya udah mau selesai ya, tapi